Nah, jadi kesimpulannya, kalau masalah pakaian, kalau memang dia condong kepada perempuan, sudah pakai pakaian perempuan. Iya, bukanlah. Tapi kalau misalnya bagi yang tadi warianya tidak condong kepada perempuan, condongnya kepada laki-laki, maaf, payudaranya tidak ada, sama mungkin dadanya seperti laki-laki, hanya saja dia memiliki dua alat, boleh dia pakai pakaian laki-laki. Ya. Itu tadi, kalau masalah ya pakaiannya tadi. Tapi lebih selamat Pak ya, lebih selamat karena ini berbeda pendapat saja ya. Kata ulama itu lebih selamat perempuan. Perempuan. Karena apa? Karena dia ada unsur pakaian perempuan harus pakai mukena karena ada unsur perempuannya. Repot ya, menjadi masalah juga, berpengaruh juga kalau dia walaupun misalnya dadanya rata seperti laki-laki, hanya saja kelaminnya alatnya dua, dia gabung dengan laki-laki itu tidak bisa juga. Dia harus di belakang laki-laki. Jadi lebih amannya itu pakainya pakaian perempuan. Nah, dan memang kebanyakan mereka condongnya kepada perempuan, itu kebanyakan waria yang nah. Persatuan. Bersentuhan. Oh, masalah bersentuhan. Naam. Nah, ya, kata ulama batal. Karena ada unsur perempuannya. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia normal seperti biasanya Pak ya. Nauzubillah Pak ya. Bukannya kita itu dianggap musibah, tidak, itu sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, akan tetapi kalau yang sudah takdir itu rumit Pak. Bahkan sebagian ulama kita pun sampai sekarang menikah pun dia tidak bisa. Sampai sekarang pun kita belum ketemu ya kesimpulan bagaimana bagi yang berstatus waria ini betul-betul yang memiliki dua alat ini ya, dari segi sebagaimana kita normalnya menikahnya tidak ada yang menetapkan secara kuat bahwa dia boleh menikah dengan siapapun. Dengan perempuan dia ada unsur perempuannya, dengan laki-laki dia ada unsur laki-lakinya, tidak boleh. Itu Pak. Adapun yang kita lihat fenomena zaman sekarang, ada sebagian dibuang, salah satunya dibuangnya di operasi sampai apa? Sampai sekarang Pak, kita sudah pernah tanyakan dengan masyayikh kita sama guru-guru kita di sana, tidak ada yang berani secara kuat di dalam membolehkan itu tersebut, tidak ada. Wallahu a'lam, itu sudah wallahu a'lam. Subhanallah. Ini rumitnya Pak ya. Kalau sudah datang masalah seperti itu. Jadi hidupnya sendiri bersama keluarganya saja, udah gitu aja dah. Subhanallah. Auzubillah. Kalau yang memang tukar, ini ya. Memang laki-laki murni terus diubah jadi perempuan, ini tidak diragukan lagi kalau masalah ini. Ya. Itu subhanallah ya. Laknat Allah Subhanahu wa taala yang dapat. Nauzubillah. Putus, arti laknat, putus dari rahmat Allah. Inqita' min rahmatillah. Putus dari rahmat Allah. Allah sudah kasih ini, kok ngapa dirubah lagi? Semuanya ada hikmahnya Pak. Ya. Memang sekarang ini Pak, banyak artis-artis kita, subhanallah, nauzubillah, ditonton oleh anak-anak kita, ditonton oleh keluarga kita. Ya. Apa bahasa Pak? Transgender gini ya?
Nah, itu makanya repotnya mau tidak mau itu terlintas, Pak. Iya. Tergantung kita yang jaga. Iya. Nah. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sahih. Ya. Naam. 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 Iya. Naam, sahih. Naam. Oke. Sahih, sama. Pertanyaan pertama, apakah hukum bagi imam yang bacaannya memang jauh rusak, sudah parah gitu Pak ya? Bagaimana sih bagi si imam, bagaimana bagi si makmum? Kita lihat Pak, pertama kita mandang imam dulu. Kita lihat bacaan imam tersebut ya, atau seorang sipulan ini tadi yang menjadi imam, itu tidak pernah bakal bisa menjadi imam. Kalaulah rusak, ya kita sudah lewat barusan, ya itu termasuk golongan ya al-thaq yang merubah huruf, ya dan begitu juga al-arad. Ini dua golongan ini tidak bisa jadi imam, tidak bisa, ya. Nah, kalau dia masih muda, masih bisa belajar, masih mampu nangkap belajar, bahkan untuk sholat dia sendiri pun tidak sah. Akan tetapi kalau misalnya sudah memang uzur, ya gigi tidak ada lagi Pak ya, sudah tua, gigi tidak ada lagi, lidah sudah sulit, rumit, untuk belajar pun begitu juga, semampu dia. Nah, ini tidak sah dia menjadi imam, tapi sah bagi diri dia sendiri. Nah. Dan bagi si makmum tetap tidak sah juga. Berimam dengan baca Al-Fatihahnya rusak. Biar itu dia sudah tua, apalagi masih muda, tidak sah tetap, semuanya sama. Tapi kembali kepada si imam tadi, itu tadi, kalau masih muda terhadap sendiri dia, ya, bagi dia diri dia sendiri saja, tetap tidak sah. Wajib dia belajar Al-Fatihah dengan benar, dengan fasih, ya, dengan tepat. Wajib, karena masih muda, masih mampu belajar. Tidak ada kata tidak ada mampu. Uzur karena jahil. Pernah saya sampaikan kalau masalah jahil itu uzur dalam syariah. Jahilnya itu apabila sudah tinggal di hutan, tengah hutan sana, nggak ada siapapun yang tempat bertanya, nggak ada. Itu yang jahil diuzurkan. Kalau jahil seperti kita ini Pak, tidak diuzurkan lagi. Di mana-mana ada pendidikan agama, di mana-mana ada guru agama, di mana-mana ada ahli ilmu, di mana-mana ada ustadz, ada ulama, tempat bertanya ada. Di mana-mana pun kita bisa buka lewat HP.
Bisa. Jadi uzur jahil zaman sekarang nggak ada lagi, Pak. Kecuali memang dia jauh dari pemukiman, tinggal dimanapun itu, ya, tidak tahu di mana tempat bertanya, tidak ada HP, tidak ada pandang, itu baru diuzurkan. Tapi kalau seperti kita, tetap wajib dituntut dia belajar baca Al-Fatihah sebenar-benarnya. Tetap. Tidak ada, Pak, alasan, tidak ada lagi alasan. Ya. Tidak ada kita alasan, aduh, saya kan dulu sekolah bukan sekolah agama, sekolah tetap wajib, biar gimana pun tetap. Nah, itu yang pertama. Masalah berimam misalnya bagi kaum LGBT. Nah, itu pernah kita sudah lewat juga kita bahas, ya. Berimam itu kan golongan orang fasik, Pak. Kita tidak mengatakan kafir, ya. Itu kan termasuk golongan orang fasik. Jelas itu fasik. Itu dosa besar itu. Derajatnya di atas berzina sama lawan jenis. Itu derajatnya paling tinggi di atas zina sama lawan jenis. LGBT. Itu berimam dengan orang yang fasik, hukumnya makruh. Jamaahnya sah, tapi makruh. Jadi kalau arti makruh kita sudah pernah sampaikan juga. Apalah artinya, ya, kalau ya kita mengambil sunnah tapi pahalanya tidak ada, ya. Jadi maksud daripada makruh tersebut pahalanya tidak ada, sia-sia semuanya, kosong. Seakan-akan dia sholat sendirian, udah sama aja. Jadi bagi yang kaum LGBT dapat pahala jamaah, pengen dapat pahala jamaah misalnya, dia harus berimam dengan yang normal, ya, berimam dengan yang normal, bukan sesama mereka, bukan. Nah, makruh hukumnya hanya sebatas makruh, tapi sholatnya tetap dianggap sah, imam sah, makmum juga sah. Nah, wallahu a'lam. Itu aja, Pak. Jelas kira-kira, insyaallah, Pak, ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. 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 Itu aja, Pak. Naam. Ya. Awal bismillah. Naam. Taib. Ya. Masalah ada yang membaca bismillah di dalam surah Al-Fatihah, ada yang baca jahar, ada yang sir, Pak, ya. Kita di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, ya, termasuk daripada ayat surah Al-Fatihah. Yang membaca sir itu di sisi mereka mazhab Al-Imam Malik. Mazhab Imam Malik, mereka berpendapat, berijtihad, Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah itu tidak termasuk ayat surah Fatihah, tapi mereka disunnahkan membaca. Akan tetapi mereka bacanya sir. Makanya, ya, seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjid Nabawi, ya, yang jelas kita saksikan gitu kan, mereka, ya kan, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung mereka, ya, bismillahnya sir mereka, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, tapi mereka tetap disunnahkan baca. Nah, tapi kalau mazhab kita Syafi'iyah itu wajib baca, bukan sunnah, karena ijtihad kita dalam mazhab Imam Syafi'i itu termasuk daripada ayat surah Al-Fatihah. Bagi yang bermazhab Syafi'iyah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam solatnya,
itu sholatnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah. Nah, itu Pak, ya, masalah tersebut. Masalah bacaan, ya, kalau masalah bacaan seperti, ya, kita ada sama tadi kan, macam sin, sod dirubah sin, qaf dirubah kaf. Nah, oh, itu tidak masalah. Itu cara bacanya. Tidak masalah, ya. Iya. Iya, itu tidak masalah. Iya, itu cara bacanya saja. Iya, ada hukum tajwidnya. Kita itu di segi masalah. Iya. Nah, boleh. Asalkan jelas tepat hukumnya. Jangan sampai kita kurang dari hukum, ya Pak. Misalnya mad, misalnya 2 harkat, ya, harus dipanjangkan 2 harkat, tidak boleh kurang. Nah, dan ada namanya mad arid lis sukun di akhir ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sampai tidak 2 harkat. Minimal mad arid lis sukun itu 2 harkat. Minimal, dia bebas mad arid disukun nih. Kalau dipanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bis dah panjang itu. Bismillah. Ya, langsung. Ya. Amin. Oh, amin tidak pengaruh, Pak. Iya. Iya, itu. Itu kita lihat Pak di tulisannya itu, itu panjangnya gimana itu? Bukan mat tabi'i itu. Ya. Itulah sampai mat apa Ustaz? Masih laku sirah, ya. Panjang itu. Ya. Amin. Ya, kita lihat di Al-Qur'an itu simbolnya gini di atas itu, bukan apa lagi Pak, ya. Nah, itu dia. Oh, Maliki Yaumiddin. Naam. Maliki Yaumiddin. Naam. Baik. Kita masalah itu, ya, insyaallah nanti kita akan lewatkan juga mungkin, ya. Masalah ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang pendek, ada yang panjang, Pak. Iya, Pak. Kita ada amalan itu. Nah, ada amalan itu. Ya, di kitab yang kita baca sekarang ini. Makanya insyaallah nanti kita akan lewatkan itu. Ya. Dianjurkan itu surah Fatihah pertama, ya. Boleh Maliki Yaumiddin, dan di rakaat kedua itu dianjurkan pendek. Maliki Yaumiddin itu ada amalannya. Tapi ini Pak, ya. Kita ada namanya dari segi dakwah. Ada dari segi amaliyah. Masalah dakwah ini kita kalau terhadap yang awam, ini tidak bisa, Pak. Kalau misalnya itu menimbulkan masalah, menimbulkan fitnah, pertanyaan dari jamaah, nanti bisa ribut. Lebih baik tidak usah. Ya. Lebih baik tidak usah. Netral saja. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang. Nah. Tapi kalau misal mereka ahlul ilmi mengetahui, ahli ilmu, mereka tahu itu ada yang ada amalan seperti itu, tidak masalah. Dari segi merubah makna, tidak merubah makna. Maliki Yaumiddin, sang raja, satu sang raja. Maliki Yaumiddin, ya, jadi jamak dia, lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, itu tadi. Nah, raja hari kebangkitan, sang raja hari kebangkitan. Nah, itu jelasnya, itu kaidahnya. Kalau tidak merubah makna itu tidak berpengaruh. Tapi kalau sampai merubah makna itu baru pengaruh. Nah, nampaknya waktu kita udah habis, Pak, ya. Insyaallah
kita akan lanjut ya pengajian kita di minggu depan. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita, dan kita amalkan di amal ibadah keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.